Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yoga Agung Hermansyah dari Universitas Singapura Bangsa, Fakultas Agama Islam dan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Selain sebagai kitab suci, Al-Quran juga sebagai sumber-sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam, supaya terciptanya hubungan antara Tuhan dengan makhluknya maupun dengan makhluk yang lainnya. Sebelum ke pembahasan utama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Definisi Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Pengertian Al-Quran secara bahasa, yaitu sebagian ulama berpendapat bahwa kata Al-Quran tidak mempunyai akar kata, ia adalah nama bagi kalam Allah. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa kata Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqro'u qira'atan wa qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis di mushaf, yang diriwayatkan secara mutawatir dan dinilai ibadah saat membacanya. Yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis juga dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Pengertian Al-Hadis secara bahasa berarti baru, Qorib yang artinya dekat, dan khobar yang artinya berita. Pengertian hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan sifat. Para ahli ulama lain berpendapat bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan sifat yang terjadi setelah kenabiannya, dan sebelum kenabiannya itu tidak bisa disebut sebagai hadis. Tidak semua ayat Al-Quran dapat dipahami secara tekstual atau secara tertulis. Oleh karena itu, Allah mengutus para nabi dan rasulnya kepada umat manusia agar memberi petunjuk berupa jalan yang benar, agar mereka bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Di sini dapat kita ketahui bahwa sangat penting fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sehubungan hadis sebagai bayan dalam Al-Quran, yaitu untuk memperkokoh dan memperkuat ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau global. Fungsi hadis sebagai bayan Al-Quran dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada bayan at-takrir, yang kedua ada bayan at-tafsir, dan yang ketiga ada bayan at-tashrir. Yang pertama ada bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah untuk memperkuat dan memperkokoh ayat-ayat Al-Quran yang bersifat masih samar-samar. Contohnya seperti perintah untuk berpuasa, seperti yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan diperkuat oleh hadis Nabi, yaitu persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat,
puasa pada bulan Ramadan dan naik haji. Yang kedua ada bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir di sini berfungsi untuk mentafsirkan atau memperinci atau memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih samar. Bayan at-tafsir juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tafsil al-mujmal, yang kedua ada takhsis al-am, dan yang ketiga ada takkid al-mutlaq. Yang ketiga ada bayan at-tashrir, yaitu hadis ini berfungsi untuk menciptakan hukum baru yang belum terdapat pada Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya Yoga Agung Hermansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.